Halo guys, gua Azmi dan sekarang gua akan menceritakan seluruh alur cerita film psikopat berjudul Leatherface yang akan membuat jiwa-jiwa kalian yang lemah ini sedikit lebih bertenaga coy. Bersiaplah karena film ini akan membuat bulu-bulu halus kalian menjadi keriting dan seketika anda menjadi ngeri dan gua ngebacot mulu anjing. Film diawali dengan memperlihatkan kediaman psikopat yang suka membunuh orang-orang. Ya, psikopat emang gitu coy. Di sana memperlihatkan korban yang akan mereka bunuh. Wanita ini adalah ibu dari anak-anak yang juga psikopat bernama Verna. Akan tetapi ada satu anaknya yang memiliki kelainan dan menganggap hal-hal yang ini bertentangan dengan norma-norma. Anak tersebut bernama Jed. Dan film ini akan berfokus pada Jed. Di sini Jed disuruh untuk membunuh orang tersebut dan film pun dimulai cuy. Berawal tahun 1995 di Texas, terlihat dua sejoli yang hendak ingin melakukan pergenjerotan. Namun, di tengah perjalanan melakukan aksi pergenjerotan ini, dua sejoli tersebut menemukan seorang bocah yang berkepala buaya. Dan, si gadis Ahoy pun mengikutinya sampai ke sebuah gudang. Dan tiba-tiba, ia terjatuh ke sebuah lubang yang merupakan perangkap dari si bocah tersebut. Dan ternyata, bocah-bocah ini adalah anak si Verna. Dan beberapa saat kemudian mereka melepaskan mesin mobil tepat di dalam lubang sehingga si cewek tewas seketika coy. Mantap ya. Gila, seremnya baru dimulai ya. Setelah beberapa waktu dan polisi pun tiba di TKP dan ternyata si gadis tersebut merupakan anak dari sang pemimpin kepolisian bernama Hartman. Saking emosinya ia pun mengancam akan memenjarakan anak tertua Verna. Namun, dikarenakan tidak ada bukti dan mengaku hanya menemukan mayat di gudang, Hartman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian datanglah Verna sang ibu dan kemudian meminta untuk dilepaskan anaknya. Tetapi karena alasan perlindungan anak, Hartman tetap membawa bocah tersebut dan mengatakan bahwa kalau Verna sudah merenggut anaknya, ia akan merenggut balik anak Verna. Gila cuy, ancamannya ya, parah. 10 tahun kemudian, anjay. Jed pun ditempatkan di sebuah tempat perlindungan anak atau panti, di mana di situ banyak sekali anak-anak broken home dengan orang tua kriminal. Mereka pun di sana diganti namanya agar keluarga-keluarga mereka tidak bisa mengenalinya. Dan setelah 10 tahun menunggu, Verna pun datang dengan seorang pengacara dan mengaku kalau ia sudah menikah dengan pria kaya dan mengaku layak untuk membawa kembali anaknya itu. Tetapi karena di sana sebuah anak-anak sudah mengganti namanya dan tidak ada lagi yang mengenalinya, sang kepala panti pun menolak permintaannya dan meminta Verna untuk back to home. Anjay, langsung back to home ya. Tak terima dengan itu, Verna pun izin ke toilet dan ia menyalakan alarm darurat agar situasi menjadi rusuh. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil dan malah diusir dari panti tersebut. Kasihan. Akibat alarm yang menyala, semua pasien pun menjadi rusuh dan mencoba kabur dari sana. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pria berbadan tinggi gembul bernama Bud atau Bud. Di mana saat dua orang penjaga lengah, Bud berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan membunuh mereka berdua. Kemudian, ia langsung OTW ke kepala panti. Dan tanpa ragu, ia pun langsung mengendorkan kepala si kepala panti ke sebuah jendela hingga tewas. Dan akibat kekacauan itu, ada 5 orang yang berhasil kabur. Yang pertama tentu saja si gembul Bud, Ike si ketua psikopat, Clarice si gadis psikopat, Jackson yang kelihatannya paling normal di antara yang lain. Dan yang terakhir, mereka membawa perawat cantik bernama Betty untuk dijadikan sandera jika tiba-tiba polisi menangkap mereka. Anjir, cantik, Betty cantik banget cuk. Dan tentu saja di antara mereka berlima, Ike yang menjadi ketuanya. Dan tentu saja Jackson, Bud, dan si perawat kurang menyukainya karena sikapnya tersebut. Di sisi lain, Hartman yang sedang memeriksa TKP menemukan si kepala panti yang sudah tertancap di kaca jendela. Ia kemudian menyuruh semua anggotanya untuk menyisir seluruh daerah guna menemukan pasien yang kabur. Kembali ke Ike dan juga geng yang sudah tiba di sebuah kedai. Kemudian ia memutuskan untuk makan sembari mencari uang, kendaraan, dan juga senjata. Sementara Bud menunggu di luar. Jackson terlihat duduk tegang di sana berharap bisa lepas dari situasi ini. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Ike dan pasangannya sangat serasi sekali, di mana mereka merupakan pasangan yang cukup gila dengan melawan beberapa pria dewasa, merebut senjatanya, merampas uangnya, dan membantai mereka semua dengan penuh rasa semangat dan percaya diri. Gila, gue ngomongnya udah berubah coy.
parah. Hartman yang sudah sampai di TKP ternyata terlambat dan hanya menemukan mayat yang berserakan dengan beberapa bagian tubuh yang hancur, dan itu sangat nikmat. Maksud gue jijik sekali ya pribadi. Ike dan kawan-kawan pun sampai di hutan dan menemukan tempat untuk dijadikan tempat persembunyian sementara, di mana pemilik tersebut terlihat sudah bunuh diri dan tewas sendirian di sana. Anjir, ngomong apa sih gue, cocok. Singkat cerita, malah pun coming. Ketika Jackson dan Betty ingin sekali lepas dari mimpi buruk ini, Ike dan pacarnya malah melakukan aksi kuda-kudaan, dan lebih gilanya lagi, ia melakukannya di samping mayat pemilik tempat tersebut. Saat tengah malam, ia pun tertidur lelap. Betty mencoba kabur dari sana. Namun, beberapa meter ia keluar, sudah ada Ike yang langsung menyergapnya. Dan tak lama kemudian, Jackson langsung memukulinya hingga mereka terlibat pertarungan kecil. Tak lama kemudian, Clarice dan Bud pun muncul dan ia mengancam akan membunuh Betty jika ia mencoba kabur untuk sekali lagi. Karena hal itu, Ike pun merasa kesal kepada Bud karena ia telah ditugaskan untuk menjaga Betty dan menghina fisik dan kebodohannya akibat kelalaian tersebut. Dan Ike sudah sangat salah mengatakan hal seperti itu kepada Bud, karena Budnya orangnya baperan coy, dan akibatnya ia nekat memukul Ike, menyeretnya, meletakkan gigi dan rahangnya ke sebuah batu, lalu menginjaknya sampai kepala membuat meruk. Anjir, remuk kepalanya cucu. Sekali lagi gue bercandain orang-orang yang baperan coy, bahaya ya. Esoknya, Clarice menyuruh Jackson dan Betty untuk mencari Ike, sementara ia akan mencari ke sisi lain. Dan di saat Jackson menemukan Bud tepat di dekat mayat Ike, Clarice pun tertangkap oleh Hartman, di mana ia dipukul dan ditembak di bagian pahanya. Lalu saat Clarice mengejek anak Hartman yang sudah meninggal, Hartman pun langsung menembak kepala Clarice saat itu juga. Anjir, baperan juga ya. Baperan juga coy. Jackson, Betty, dan Bud pun berusaha lari dari kejaran mereka, dan saat mereka menemukan bangkai hewan, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam perutnya guna menghindari penciuman pelancing pelacak. Anjir, jijik cu. Saat sudah bebas, mereka pun keluar dan membersihkan diri di air mengalir atau air kecil atau kali atau apalah itu coy, dan kembali berjalan untuk mencari tempat sembunyi. Namun saat Betty melihat mobil polisi, ia langsung berteriak meminta bantuan, yang dimana itu membuat Bud tewas akibat ia menyerang polisi tersebut. Sontak itu membuat Jackson ketika berubah, dimana yang tadinya polos sekarang menjadi lebih berwarna. Maksud gua sekarang ia menjadi lebih mengerikan ya, dimana ia memukuli polisi tersebut, meneriakinya, dan mengendor kepalanya di pintu mobil sehingga polisi tersebut meninggoy. Anjir, parah nggak tuh? Saat di perjalanan, Jackson yang tadinya peduli kepada Betty seketika menjadi marah karena jika bukan karena Betty yang memanggil polisi tersebut, Bud tidak akan tewas. Tak lama kemudian, Hartman muncul entah dari mana dan langsung menembaki mobil mereka, dan Jackson juga terkena serempetan mobil di telinganya. Serempetan mobil anjir. Peluru maksud gue cuy. Dan membuat dirinya tampak mengerikan. Dan di saat Betty kehilangan kendali, membuat mobilnya jadi terguling dan mereka jadi tak sadarkan diri. Hartman pun membawa Betty dan Jackson ke tempat anaknya dulu tewas, dan faktanya Jackson adalah anak Verna yang dulu ia bawa. Sudah gue duga cuy, itu adalah si Jed ya. Untuk membalaskan dendamnya, Hartman pun memancing Verna dan seluruh keluarganya datang, di mana ia berniat untuk menghabisi mereka semua. Namun justru dialah yang harus tertangkap. Udah gue bilang cuy, kalau psikopat berpengalaman jangan dilawan gitu ya kan. Parah lo ya ini, cari mati. Setelah mengetahui Jackson adalah anak Verna yang masih hidup, Verna pun menjahit mulut Jed yang terluka dengan penuh kasih sayang. Anjir, serem. Dan menutup mulut Jed dan ia terlihat seperti psikopat asli. Kembali ke Hartman yang sedang sekarat, di mana semua anggota psikopat berkumpul termasuk Betty. Tak lama kemudian muncullah Jed alias Jackson dan membawa gergaji mesin atau jigsaw. Dan Verna mengatakan bahwa orang asing hanya membisikinya dengan kebohongan. Dan tanpa mikir panjang lagi, langsung Datuk ditebas Hartman pakai jigsaw. Parah. Dan di saat semua lengah, Betty langsung mencoba kabur dari sana. Akan tetapi, Jed mengejarnya dengan jigsaw itu. Dan saat Betty terjebak-jebakan, ia pun mencoba merayu Jed untuk pergi dari keluarga sadisnya itu. Karena Jed sudah muak dengan semua ini, ia pun memilih untuk berpihak pada keluarganya. Dan tanpa ragu, ia pun menebas kepala Betty dengan penuh rasa cinta dan semangat. Anjir, geli. Setelah itu, Jackson pun menguliti wajah Betty dan menjadikannya topeng, dan ia merupakan asal-usul dari psikopat terkenal yang sering mengejar korbannya menggunakan jigsaw dalam banyak film coy. Dan ia itu adalah Jackson. Dan film pun tamat coy, gile, serem. Dan ya coy, memang benar ya, banyak sekali orang jahat yang tercipta dari orang baik yang tersakiti ya. Salah satunya ini dan si Joker juga coy. Jangan lupa subrek ya, mantap.